Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Edi Syafron dari Prodi Keamanan Sistem Informasi dengan NIM 6404200017. Di sini saya akan menjelaskan materi solusi sistem persamaan linear dengan metode Kramer. Materi akan saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa itu sistem persamaan linear. Persamaan linear adalah persamaan aljabar yang setiap variabel memiliki pangkat tertinggi 1 dan tidak dikalikan dengan variabel lain. Kata linear berasal dari kata line yang berarti garis, karena persamaan ini membentuk grafik berupa garis lurus ketika digambarkan pada bidang koordinat. Secara umum, persamaan linear menunjukkan hubungan sederhana, proporsional, dan langsung antara variabel-variabelnya yang terlibat. Karena bentuknya yang sederhana, persamaan linear menjadi dasar untuk mempelajari sistem persamaan dan konsep-konsep lanjutan dalam aljabar linear. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat di sini ada contoh dari sistem persamaan linear 2 variabel dan 3 variabel. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa itu metode Kramer. Metode Kramer adalah salah satu cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan jumlah variabel yang sama atau dengan matriks n kali n. Metode ini menggunakan konsep determinan matriks, di mana nilai setiap variabel diperoleh dengan membagi determinan khusus dari masing-masing variabel dengan determinan utama dari sistem persamaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan solusi sistem persamaan linear 2 variabel menggunakan metode Kramer. Di sini ada contoh soal 7x dikurang 3y sama dengan 15 dan 4x ditambah 5y sama dengan 33. Setelah kita dapat persamaan linearnya, ini sistem persamaan linearnya. Setelah kita dapat ini, kita akan ubah sistem persamaan linear ini menjadi matriks. Yaitu matriks A itu 7 3 min 3 4 5, dan matriks B nya yaitu adalah konstanta 15 dan 33. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke dalam metode Kramer, kita harus dapat mencari determinan A1 dan A2. Nah, untuk mencari determinan A, kita akan mengalihkan diagonal, yaitu 7 kali 5 min 3 kali 4. Jadi 7 kali 5 ini untuk mencari determinan A. Ini 7 kali 5 dikurang min 3 dikali 4. Nah, setelah kita dapat 7 kali 5 yaitu 35, dan min 3 kali 4 yaitu min 12. Min 12. Karena min bertemu min, maka kita ubah menjadi 35 tambah 12. 35 tambah 12 yaitu 47. Nah, kita sudah dapat determinan A-nya. Nah, selanjutnya kita akan cari determinan A1. A1 ini kita akan ubah matriks B, kita pindahkan ke kolom yang pertama di matriks A. 15 33 min 3 5. Jadi itu sama dengan 15 kali 5 dikurang minus 3 dikali 33 sama dengan 15 dikali 5 itu 75 dikurang min 3 dikali 33 itu minus 99. Nah, di sini kita sudah dapat 15 kali 5 itu 75 dan min 3 dikali 33 itu adalah minus 99. Nah, karena tanda negatif ketemu dengan tanda negatif, maka itu berubah jadi positif. Jadi 75 ditambah 99.
Nah 75 tambah 99 itu adalah 174. Nah kita sudah dapat determinan A1. Selanjutnya kita akan cari determinan A2. Kalau yang di determinan A1 tadi, kolom yang ada di baris kolom pertama itu diubah. Nah sekarang yang determinan 2 itu kolom yang kedua akan diganti jadi matriks B. Berarti 7 4 15 3 3. Kita kali silang 7 kali 3 3 dikurang 15 dikali 4. 7 dikali 33 itu 231 dikurang 15 dikali 4 itu 60. Dan 231 itu dikurang 60 hasilnya 171. Jadi determinan A2 adalah 171. Nah, ini kita sudah dapat ke seluruh determinan yang ada pada soal. Selanjutnya kita akan masuk ke rumus Kramer, yaitu X sama dengan determinan A1 dibagi determinan A, dan Y sama dengan determinan A2 dibagi determinan A. Kita masukkan ke rumus. X sama dengan A1 yaitu 174 dibagi determinan A 47, dan Y adanya tadi 171 dibagi determinan A yaitu 47 dengan 174 dibagi 47 yaitu 3,702, dan Y sama dengan 171 dibagi 47 yaitu 3,63. Maka kita sudah dapat solusi sistem persamaan linear dua variabel dengan metode Kramer. Sampai sini solusinya sudah ditemukan. Nah, setelah kita menyelesaikan sistem persamaan linear dengan dua variabel dengan metode Kramer, selanjutnya kita akan mencari solusi sistem persamaan linear dengan tiga variabel. Kita buat contoh soalnya. Contohnya 2x tambah 3y dikurang z sama dengan 1 z ya. X ditambah y ditambah z sama dengan 4. Terus 3x dikurang y ditambah 2z sama dengan 11. Nah, dari sistem persamaan ini sama dengan yang dua variabel tadi, kita akan ubah ke dalam bentuk matriks, yaitu matriks A 2 3 min 1 1 1 1 1 3 min 1 2. Matriks B nya yaitu adalah konstanta 1 4 11. Nah, kita udah mengubah dari SPL ke matriks. Nah, untuk sistem persamaan tiga variabel ini, linear tiga variabel itu dia tidak bisa dikalikan silang secara langsung, dia harus dikali diagonal. Maka kita harus menggunakan metode Saurus, yaitu menambah dua kolom di depan ke belakang. Jadi untuk mencari determinan A, kita akan mengubah matriks jadi 2 3 3 min 1 1 1 1 3 min 1 2
kita tambah dua kolom yang di depan ke belakang, 2 3 1 1 3 min 1. Nah, selanjutnya kalau kita sudah dapat matriksnya, maka akan kita kalikan diagonal. Diagonalnya itu adalah diagonal utama, yaitu kita kalikan seperti ini, jadi 2 1 2 3 1 3 min 1 1 min 1. Terus ada juga diagonal samping, yaitu 3 1 2 2 3 1 2 2 1 min 1 dan 1 1 3. Kita buat diagonal utama. Dua dikali 1 dikali 2 ditambah 3 dikali 1 dikali 3 ditambah min 1 dikali 1 dikali min 1. Kita kalikan 2 dikali 1 2 dikali 2 4 ditambah 3 dikali 1 3 3 dikali 3 9, dan selanjutnya kita kali min 1 dikali 1 min 1 min 1 dikali min 1 sama dengan 1. Kita jumlahkan jadi 14. Nah, perkalian diagonal utama kita sudah dapatkan. Selanjutnya akan kita cari perkalian diagonal samping. Yaitu kita hitung dari sini, yaitu min 1 1 3 min 1 kali 1 kali 3 ditambah 2 dikali 1 dikali min 1 ditambah 3 dikali 1 dikali 2. Nah, ini tinggal kita kalikan 1 dikali min 1 dikali 1 min 1 min 1 dikali 3 itu min 3 so 2 dikali 1 2 dikali min 1 min 2 ditambah ini karena ini min, jadi min 2 3 dikali 1 3 kali 1 3 3 kali 2 6 tambah 6 sama dengan 1. Nah, perkalian diagonal sampingnya sudah kita dapatkan, yaitu 1. Untuk mencari determinan A-nya, tinggal kita kurangkan 14 dikurang 1 sama dengan 13. Jadi determinan A-nya adalah 13. Nah, selanjutnya kita akan cari untuk determinan A1. Sama seperti sistem pertama linear dua variabel tadi, kalau A1 berarti kolom yang pertama ini diganti dengan matriks B. Itu 1 4 11 3 1 min 1 min 1 1 2. Megadosaurus itu 1 3 4 1 11 min 1. Nah, selanjutnya sama seperti yang determinan A, kita akan kalikan silang, yaitu diagonal utama so, 1 kali 1 kali 2 ditambah 3 dikali 1 dikali 11 dikali 11 ditambah min 1 dikali 4 dikali
min 1 dengan 1 dikali 1 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 3 dikali 1 dikali 11 33 itu min 1 dikali 4 itu min 4 dikali min 1 yaitu sama dengan 4 dengan 39. Nah selanjutnya kita cari diagonal sampingnya di determinan A1. Untuk cari determinan A1 itu min 1 dikali 1 dikali 11 ditambah 1 dikali 1 dikali min 1 ditambah 3 dikali 4 dikali 2. Nah kita cari min 1 dikali 1 min 1 kali 11 min 11 1 dikali 1 kali min 1 min 1 baru 3 dikali 4 itu 12 dikali 2 dikali 2 yaitu 24. Nah min 11 dikurang 1 ditambah 24 itu sama dengan 12. Terus selanjutnya untuk cari determinan A1 jadi 39 kita kurang 12 dengan 27. Nah selanjutnya karena determinan A1 sudah dapat, kita cari determinan A2 sama seperti determinan sebelumnya. Berarti yang kolom 2 kita ganti dengan matriks B yaitu 2 1 3 itu kita ganti dengan matriks B yaitu 1 4 11 min 1 1 2 sama sepertinya kita cari diagonal pertama itu 2 kali 4 2 dikali 4 dikali 2 ditambah 1 dikali 1 dikali 3 ditambah min 1 dikali 1 dikali 11 dengan kita kalikan 2 kali 4 itu 8 kali 2 16 ditambah 1 kali 1 1 kali 3 itu 3. Dan selanjutnya min 1 dikali 1 min 1 kali 11 dengan min 11 min 11. Nah, hasilnya 16 tambah 3 dikurang 11 sama dengan 8. Nah selanjutnya setelah kita dapat diagonal utamanya, kita kalikan diagonal sampingnya. Itu ada min 1 kali 4 kali 3 ditambah 2 dikali 1 dikali 11 ditambah 1 dikali 1 dikali 2. Nah maka kita akan jumlahkan yaitu min 1 kali 4 itu min 4 kali 3 itu min 12 terus 2 dikali 1 2 kali 11 itu 12
kok 12, 2 kali 11 itu 22 tambah 1 dikali 1 1 dikali 2 itu 2. Nah, hasilnya itu min 12 ditambah 22 itu ditambah 2 hasilnya 12. Nah, setelah diagonal utama dan diagonal sampingnya, maka kita cari determinannya dengan menguranginya. Itu determinan A2 sama dengan itu 8 dikurang 12 sama dengan minus 4. Maka determinan A2 nya itu minus 4. Nah, determinan A1 A2 kita dapat, maka kita cari determinan A3. Nah, determinan A3 sama seperti determinan sebelumnya, yang di kolom ketiga itu kita ganti dengan matriks B. Berarti 1 2 1 3 keduanya 3 1 min 1, dan yang ketiga kita ganti ke matriks B yaitu 1 4 11 dan kita terus kita tambahkan dua kolom ini ke belakang 2 3 1 1 3 min 1. Kita kalikan diagonal utama itu 2 1 11 tambah 3 kali 4 kali 3 tambah 1 dikali 1 dikali min 1. Nah, kita udah dapat nih, kita kalikan yaitu 2 kali 1 2 dikali 11 22 ditambah 3 dikali 4 dikali 3 dikali 4 itu dikali 3 itu sama dengan 36 ditambah 1 dikali 1 dikali min 1 sama dengan min 1 sama dengan 57. Nah, selanjutnya kita kalikan diagonal samping itu 1 1 3 itu 1 3 ditambah 2 4 min 1 ditambah 3 1 11. Nah, kita kalikan lagi 1 1 3 3 tambah 2 kali 4 kali min 1 2 kali 4 itu 8 8 kali min 1 berarti min 8 ditambah 3 kali 1 3 3 kali 11 33 dengan 28. Nah, kita cari dengan mengurangkan diagonalnya, hasil perkalian diagonalnya itu 57 dikurang 28 sama dengan 29. Nah, ini semua determinan sudah berhasil kita cari. Selanjutnya kita baru masuk ke dalam metode Kramer. Nah, karena metode Kramer itu rumusnya, kita beri dulu. Nah, rumus metode Kramer itu adalah X X sama dengan A1 bagi determinan determinan A1 ya, itu Y sama dengan
determinan A2 dibagi determinan A. Terus Z sama dengan determinan A3 dibagi determinan A. Nah, kan tiap-tiap determinan sudah kita temukan, maka kita tinggal masukkan rumus. Itu X sama dengan 27 4 13. Itu Y sama dengan min 4 13. Ini dapat dari determinan ini ya. Terus Z sama dengan 28 per 13. Nah, kita cari X 27 dibanding 13. Sebenarnya kalau untuk mencari solusi sebenarnya seperti ini sudah selesai, tapi kalau mau disederhanakan lagi bisa, yaitu 27 dibanding 13 dibagi 13 yaitu 2,07. Sama dengan min 4 dibagi 13 itu min 0,30. Itu yang Z-nya 28 dibagi 13 yaitu 2,30. Nah, kalau untuk berarti solusi SPL-nya sudah ditemukan. Kalau untuk membuktikan apakah sistem persamaan linearnya atau substitusi, kita tinggal masukkan nilai X ke dalam sistem persamaan linear dan akan dicari apakah hasilnya sesuai setelah kita cari solusi persamaan linearnya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, jika ada salah mohon dimaklumi. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, jika ada salah mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.